Oke guys, balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Di video sebelumnya gue udah nge-review singkat motor yang ada di sebelah ini, warna putih ini, yang cakep ini ya kan. Nah sekarang kita langsung bersama ownernya, balik lagi Ahel nih. Halo. Sorry ganggu lagi nih ya. Ya nggak apa-apa. Nah jadi boleh dijelasin yang ya sikat-sikat aja lah ya kayaknya. Jadi ini tuh motor bener kan Honda Supra 125 2006 injeksi ya? Ya. Nah ini tuh emang kenapa sih rare gitu? Kenapa langka gitu? Mungkin karena ini Supra teknologi injeksi pertama di Indonesia. Mungkin orang-orang waktu itu awam takut kenapa karena elektroniknya kan, kayak gitu. Oke. Jadi emang jarang ada yang beli, jadi langka. Oh, jadi ini memang ada di transisi dari karburator ke injeksi ya Iya, saat itu. ada transisi. Gitu. Apalagi 2006 sih memang masih dominasi motor karbu sih ya. Iya, waktu itu masih Bahkan banyak bebek-bebeknya pun masih pada karbu sih ya waktu itu, Yamaha ataupun Honda ya. ya mungkin Banyaknya. ada iya banyaknya ya, tapi ada setelah ini ada Fiction. Itu juga karbu juga, injeksi juga. Injeksi juga ya. Injeksi juga. Nah, pertanyaan simpelnya motornya udah jelas ini ya. Ini kenapa memilih motor ini? Waktu itu saya punya Vario 125 karena keseringan lihat di jalan, udah bosen juga, udah modifnya itu aja, template, banyak yang di Shopee, part-partnya udah PNP kayak gitu. Karena saya orangnya suka yang nyeleneh, modif-modifnya, pengen di PNP-in ya, jadi saya pilih Supra karena pernah lihat di TikTok itu kontennya bukan Supra ya, Honda Wave. Iya, Honda Wave ya. Tepatnya Honda Wave yang di Thailand itu. Jadi kepikiran kita cari motor bebek yang sama kayak di Thailand, kita convert ke Honda Wave kayak gitu. Oke. Nah, untuk barangnya sendiri sih, boleh di-spill nggak dulu dapat bahannya berapa sih harganya? Ini untuk bahan Supra X125 FI ini saya dapat harga di 4.200.000. Oke. Nah, waktu itu tahun kapan tuh? Tahun kemarin lah. Oh, tahun kemarin. Oke. Waktu Desember tahun kemarin. Nah, si ownernya juga nggak tahu ternyata motor ini tuh banyak peminatnya. Saya dapat dari Facebook, dan ternyata si ownernya itu kebanjiran notif dari yang pembeli kayak gitu. Karena dijual murah. Ya biasanya ini harga pasaran di 8 jutaan. Kalau yang injeksi itu. Oke. Dapatnya udah gini atau emang gimana tuh waktu itu? Dapatnya full ori warna oranye hitam. Oh, orange hitam ya guys ya, jadi waktu itu. Oke. Nah, konsepnya tadi udah gue mention ya, ini lebih ke Thailand style ya. Thailand style. Nah, kenapa memilih konsep itu? Karena memang keracun kah atau? Yang pasti pertama keracun karena konten di TikTok. Ini di Thailand tuh karena top speednya itu nggak ngotak lah ya. Oke, kenceng-kenceng lah ya. Kenceng banget, bisa sampai 200 km per jam di GPS, bukan di speedometer ya, di GPS. Nah, kebetulan karena saya suka pecinta night ride, top jadi speed juga ya. Pencinta top speed juga, dari Vario peralihannya ke ini, ternyata ini lebih enak top speednya daripada Vario kayak gitu. Nah, di sini saya milih konsep street racing. Jadi emang yang kita tunjukin modifnya itu di bagian mesin, bukan dari penampilan. Penampilan itu cuma buat convert aja dari Supra ke Honda Wave kayak gitu. Perbedaannya mungkin yang tadi gua mention tuh di bodi depan ya, itu di tutupnya depan yang tri-hole ini ya. Ya, tri-hole sama ini headlampnya. Oh, helmnya harusnya gimana tuh? Headlampnya kalau yang misalkan ori Supra itu satu. Oh, besar ya? Satu ada kristalnya di tengah. Kalau misalkan Honda Wave itu dua kayak gini. Oke, jadi ini udah dilakuin pergantian juga ya? Ya, headlampnya aja. Kalau misalkan si batoknya itu masih orisinil. Oke, nah itu headlampnya tuh mahal nggak sih? Headlampnya sendiri untuk saat ini harganya naik. Waktu itu ini saya dapat 270.000. Tahun kemarin tuh 2023. Nah, sekarang 2024 udah hampir 340-an. Oke.
Ini tuh lokal HMA, Oh, jadi HMA ya. lokal Thailand. Lokal Thailand memang banyak, jadi HMA itu ada di lampu Mioso MX, ada di Nuvo, ada di Wave juga ternyata ya. Malah gue ngiranya ini tuh standar tadi, karena nggak ngeh gitu loh. Karena kayak kita makanya bahas lebih detail sekarang. Nah, lanjut tadi soal pengereman dan lain-lain itu udah gue bahas. Gue pengen tahu dulu nih soal tromol depan. Itu tuh bener dipasang adaptor ya? Ya, ini dipasang adaptor karena saya pasang piringan datar. Kalau misalkan Supra orisinil tuh kan cekung tuh. Oke. Nah, kurang banyak pilihan. Jadi Oke. karena sekarang pemain Matic banyak banget yang ganti piringan 220, 260 itu kan banyak banget. Jadi saya ngikutin arus yang emang banyak. Jadi nggak terlalu ribet lah. Kebetulan di Thailand juga kebanyakan pakai adaptor. Oh gitu. Oke. Nah sekarang kita bahas mesinnya aja sih, ini penasaran sih. Kenapa sih bentuk headnya beda gitu loh? Coba di-spill deh mesinnya gimana? Nih mungkin yang belum tahu ini pakai head apa, mungkin orang lain yang main Wave juga ngiranya ini head Leo. Ada aftermarket langsung PNP ke Supra itu head Leo namanya mereknya. Nah di sini saya pakai head Jupiter MX di custom, di custom sendiri agar PNP ke si Supra ini. Oke. Jadi cuma headnya aja, kalau ke boring, ke crankcase itu masih full orisinil. Oke. Ini nice info loh. Nah dan ini pakai head MX yang 135 kah atau? Ya kebenaran head punya saya itu head MX 135. Kalau Fiction juga bisa sama. Kalau enggak MX King itu yang paling powerful lah. Oke. MX King, ukuran klepnya cukup mungkin ya. dan Ukuran lain-lain. klepnya agak besar. Nah untuk nge-PNP-nya sendiri nih, itu ribet banget nggak sih? Untuk PNP-nya sendiri kebetulan saya ada teman waktu itu saya lihat di YouTube-nya dia itu juga ternyata saya minat lah waktu itu. Kita kirim barangnya ke Jakarta, terus pas datang ternyata cuma bisa masang aja, nggak bisa hidup. Nah karena saya dulu basicnya di bengkel bore up juga, jadi saya punya inisiatif untuk nge-custom ulang si head ini. Jadi ini garapan 60% dari orang lain, yang sisanya saya kerjain. Finishing sampai nyalanya itu sendiri ya berarti. Iya. Nah untuk harganya sendiri waktu itu dari masih head standarnya 125 Fi mau jadi seperti ini kira-kira habis berapa nih buat teman-teman, mungkin ada yang penasaran? Untuk harganya biaya yang harus dikeluarin itu kurang estimasi. Harga untuk pengen PNP head MX ini kurang lebih di 2.500.000. Itu dari mulai beli head MX-nya, custom headnya, terus perintilan kayak rantai keteng kan harus ganti juga, terus baut ancer ganti juga, leheran knalpot itu paling penting, kayak gitu. Jadi memang leheran knalpot pun ini nggak bisa plug pakai punya Supra ya? Nggak bisa. Kalau silencernya sih bisa, tapi leherannya nggak bisa. Iya, karena mungkin perbedaan posisi juga ya. Nah untuk cc-nya sendiri ini udah ada berapa cc nih sekarang mesinnya? cc-nya ini karena masih reset head, jadi saya pakai oversize-nya yang Supra, jadi oversize 200, kita naikin dikit, jadi kurang lebih dari diameter sehernya 54,5. Masih kecil, dan headnya juga si klepnya masih ori bawaan MX. Ukurannya 19, yang X-nya 17,5. Masih standar lah itu masih ya. Standar. Untuk noken AC sendiri? Noken AC-nya ini kebetulan saya waktu dulu kerja di bengkel, ada partner dari SND Racing. Ini dapat noken as MX King bekas balap Asia Road Racing dikasih. Wow. Udah di-adjust jadi udah normal aja sekarang apa gimana? Udah normal, sekarang udah normal banget. Cuma ini kemarin karena keterbatasan alat, jadi saya kurang paham tentang dial. Jadi ini belum di dial. Jadi ini bisa hidup dan bisa cuma enak, kalau kenceng itu bonus. Tapi udah pernah dicoba belum nih? Kan tadi di-mention kalau Helmi ini seneng top speed lah ya. Udah pernah dicoba udah belum nih motor dapat berapa? Nah, ini tuh kebenaran waktu pas naik head udah dicobain ke Ranca Buaya. Di sana ada trek panjang kurang lebih ya 1 kilo lebih mungkin ya.
trek lurusnya tuh. Saya cobain di speedometer itu top speednya 150 Di speedometer di ya. speedometer. Tapi kalau aslinya nggak tahu. Iya. Kayaknya 130-an lah. Iya, oke. Kayaknya. Iya, karena mungkin ada perbedaan dari ukuran ban pengaruh Ya, lah ya. ukuran gear itu Iya, juga kan. ukuran gear gear juga setnya. pengaruh lah ya. Oke, nah terakhir nih, pengen tanya soal knalpotnya nih. Mungkin buat teman-teman yang pakai Supra kan masih pada, knalpotnya pakai apa ya? Banyak kan pakai Iya. racing gitu kan, bebasan lah ya disebutnya. Bebasan. Nah ini knalpot pakai apa nih? Ini dari leher dulu ya. Boleh. Leher ini saya custom sendiri karena waktu pertama ngidupin itu susah, nggak punya leheran knalpot. Jadi ini saya pakai headnya MX, dipotong, di custom sendiri. Untuk silencernya ke belakangnya itu kita dari DST Racing Exhaust kebenaran itu request saya sendiri. Untuk ukuran panjangnya itu request saya sendiri, dan saringannya juga kita udah pakai ulir yang model-model Thailand itu. Iya, itu lagi rame tuh. Di kita banyak yang ngikutin tuh sekarang. Iya. Oke. Jadi bukan kondoman lah ini ya jatuhnya? Bukan, ini udah full sistem dari DST-nya udah kayak gini. Oke. Nah, untuk overall nih, di luar beli motornya, estimasinya aja kurang lebihnya udah habis berapa sih? Pengen wave di kondisi kayak gini? Untuk mesinnya sendiri yang paling mahal sih sebenarnya mesinnya. Kalau repaint ini kita kerjakan sendiri karena Oke. saya juga punya project repaint. Untuk mesinnya kurang lebih ada di mungkin detailnya kurang tahu, tapi mungkin ini kisaran di 4.500.000 dari kan TB belum dihitung kayak Oke. gitu. Iya. Kayak spare part lain, seher dan lain-lain kayak gitu kan belum dihitung. Untuk keseluruhan mungkin kayak perintilan kayak master rem, Iya. kayak biaya repaint atau headlamp kayak gitu. Velg gitu ya. Velg, ban, shockbreaker, step, apalagi ya? Gear mungkin. Jok, gear, itu kurang lebih ya di 3 jutaan lah. 3 jutaan lah ya kurang lebih. Jadi ini total kalau misalkan di total kasar Heeh. kurang lebih ada di 7 juta buat modifnya aja. Oke. Di luar motornya ya. Di luar motornya. Oke, dan pengorbanan waktu dan Nah, lain-lainnya, pemikiran itu memang nggak bisa digantikan sama uang juga sih. Yang paling Rasain lah. penting itu sih. Kita sebagai modifikator bisa sama-sama ngerti lah ya soal hal itu. Nah, terakhir nih tips buat teman-teman yang mau mulai main Supra atau main Wave gimana sih gitu? Yang pertama, yang pasti niat karena bikin Honda Wave itu nggak segampang modif motor matic kalian. Oke. Ini tuh perjuangannya sangat-sangat lumayan. Ada teman juga namanya Kang Dik, itu dia udah hampir stres Iya. buat modif ini. Itu belum mesin ya. Iya. Untuk perjuangannya lumayan, apalagi kalau pure modif Thailand itu spare partnya mahal. Yang pertama spare part mahal, susah nyarinya. Kalau mau restorasi bener-bener sangat susah. Untuk body full aja kita kewalahan carinya. Oke. Apalagi yang Thailand harganya udah nggak ngotak gitu ya. Yang penting ada niat, ada uang, itu aja sih. Oke. Berarti dan juga harus sabar ya. Bisa menikmati proses juga sih. Nah ya, itu intinya. kalau misalkan beli dari pertama mungkin kalau kita nyicil, istilahnya nyicil itu mungkin nyiapin waktu 1 tahun buat modif gitu. Iya, modif jadi sampai jadi. Memang lumayan. untuk kepuasan pribadi juga sih ya. Nah, balik lagi ke kalian pengen konsepnya kayak gimana, kayak gitu balik lagi. Oke, Helmi nuhun pisan. Siap, sama-sama. Makasih banyak. Ini udah direpotin dari awal gerbek workshopnya, langsung reviewnya juga. Nah, kalau izin pengen nyobain sebentar? Boleh habis ini? banget. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Untuk konten-konten selanjutnya kalian pantengin terus. Kita bakal terus review-review motor-motor keren yang ada di Bandung. Jangan lupa subscribe, like video ini. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya. Follow gue juga di Instagram di @diongustian untuk dapetin info-info selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe. Goodbye.
kali ya. Nah. Wah, tarik sih handap lagi. Bawaannya juga kencang.